Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Bila ada yang baru bergabung di video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tekan lonceng notifikasi. Pemirsa, tidak terasa kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 dari pelajaran Sekolah Sabat kuartal ini. Dengan judul pelajaran pekan ini, ritme perhentian. Ritme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah irama. Jadi boleh kita sederhanakan judul pelajaran pekan ini menjadi irama perhentian. Untuk mendukung kita memahami pelajaran pekan ini, kita boleh membuka kitab kita, membacanya di dalam Kejadian pasal 1, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, Keluaran 16 ayat 14 sampai 31, Ulangan 5 ayat 12 sampai 15, Mazmur 92, Yesaya 58 ayat yang ke-13. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ayat hafalan kita tertulis di Kejadian 2 ayat 3. Firman Tuhan demikian. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya. Serta iman kami bertumbuh, kami setia kepada Tuhan, berpengharapan akan menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam nama Yesus, pelajaran pekan ini kita membahas 3 poin penting yang akan kita pelajari, yakni penciptaan, Sabat, dan penebusan. Allah menciptakan selama 6 hari dan membuat suatu hari, yakni hari ketujuh, dan membuatnya istimewa. Allah ingin hari ini menjadi waktu bagi kita untuk berhenti dengan berhati-hati menikmati hidup. Undangan ini akan berlanjut bahkan setelah pasangan pertama dibuang dari Eden. Allah ingin memastikan bahwa undangan itu dapat bertahan dalam ujian waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan ada dalam penciptaan pada mulanya. Sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah ada. Jadi mulai saat penciptaan, Tuhan sudah ada di sana. Maka Tuhan membentuk kerangka dasar waktu dan geografi, dan kemudian Dia mengisinya selama 3 hari berikutnya. Kita tahu minggu penciptaan, hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Allah memisahkan air dan daratan, dan tanah menumbuhkan tunas yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima, Allah menciptakan segala makhluk yang ada dalam air, yang kita kenal dengan ikan-ikan, dan segala makhluk yang ada di udara, yang kita kenal dengan burung. Dan pada hari yang ke-6, Allah menciptakan binatang dan juga manusia. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat minggu penciptaan ini, kalau kita amati, terbagi atas 2 bahagian. Hari pertama hingga hari ketiga, Allah menciptakan tempatnya. Dia membuat kerangka dasarnya. Namun pada hari yang keempat hingga hari ke-6, Tuhan melengkapinya. Dan puji Tuhan, semuanya sangat sempurna. Setiap akhir penciptaan itu, setiap harinya, Tuhan membuat ruang yang sempurna untuk ditempati oleh segala makhluk ciptaannya itu. Baik burung, baik tumbuhan, baik ikan-ikan, dan juga hewan serta manusia. Ruang yang sangat baik, ruang yang sempurna, di mana di ruang itu tidak ada dosa, sangat luar biasa.
Selain itu, kita juga perlu mengetahui bahwa ada perbedaan tentang penciptaan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kita tahu, mulai hari pertama hingga hari yang kelima, bahkan hari keenam, khusus untuk binatang, Allah hanya mengatakan, jadilah demikian, maka semuanya itu apa? Jadi, tapi pada hari keenam, manusia diciptakan dengan tangan Allah itu sendiri. Dia membentuk lumpur tanah dan menghembuskan napas ke lubang hidungnya. Sekolah sahabat kita hari Minggu mencatat bahwa manusia Adam diciptakan dari lumpur tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, ke dalam hidung Adam. Penciptaan manusia dalam rupa dan gambar dan rupa Allah adalah objek pelajaran dalam keintiman dan kedekatan. Itu artinya bahwa kita manusia sebagai ciptaan Allah harus mempunyai hubungan yang intim dengan Allah sebagai pencipta kita. Sehingga Tuhan membuat rambu-rambu agar manusia yang diciptakannya itu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Namun disayangkan bahwa manusia, yaitu Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Mari kita lihat bahwa bagaimana penciptaan khusus Hawa dari tulang rusuk Adam. Ini menambahkan elemen penting lainnya ke dalam pekan penciptaan. Kita bersyukur dengan membaca Alkitab, kita mendapatkan kisah penciptaan yang benar. Berbeda dengan kisah penciptaan tanpa bimbingan firman Allah, kita dapat disesatkan dalam hal penciptaan. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, mengapa? Karena banyak ilmuwan yang mengatakan, ada ilmuwan juga yang mengatakan bahwa dunia kita ini terjadi begitu saja. Dan juga ada yang mengatakan bahwa manusia itu bukan diciptakan sama seperti yang kita yakini dalam Alkitab, tapi berasal dari jentik-jentik, berubah dan akhirnya menjadi kera, dan kera itu menjadi apa? Manusia. Kita bersyukur sebagai orang Kristen dapat membaca Alkitab dan firman Tuhan itu memberikan kebenaran yang sesungguhnya sehubungan dengan penciptaan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, kisah penciptaan tidak diakhiri pada hari ke-6. Namun Tuhan membuat hari ke-7. Dia berhenti memberkatinya dan menguduskannya, serta disebut sebagai hari istimewa. Mengapa hari istimewa? Karena hari ke-7 yang Tuhan ciptakan ini, dia hanya berhenti, dia berkati, dan dia kuduskan. Sedangkan mulai hari pertama hingga hari ke-6 tidak ada kalimat mengatakan bahwa Allah menguduskan, Allah memberkati, dan Allah berhenti. Tidak ada. Tapi hari ke-7 jelas Alkitab mencatat dia berhenti, dia memberkati, dan juga dia apa? Dia menguduskannya. Penting kita ketahui bahwa Sabat adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari penciptaan Tuhan. Mengapa? Karena ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Dengan kita mengingat hari ke-7 atau masuk ke hari ke-7, artinya kita mengingat juga bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari lamanya. Artinya kita merayakan hari sukacita itu, hari raya penciptaan itu. Dan bukan itu saja, kita menyembah, memuji Allah yang sudah menciptakan kita. Mengapa harus kita mengingat itu? Karena setan sangat rindu agar manusia tidak datang menyembah Allah sebagai Tuhan. Setan rindu supaya kita angkat menjadi pemilik bumi dan segala isinya, dan bahkan supaya manusia menganggap setanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ini masalah penyembahan. Kita tahu pada saat Yesus dicobai, salah satu pencobaan kepada Yesus adalah apa? Sembahlah saya. Dikatakan oleh siapa? Setan. Artinya bahwa jangan sampai kita sebagai umat Tuhan yang sudah mempelajari Alkitab, yang sudah mengaku sebagai pengikut Yesus, masih menyembah setan. Untuk itu,
kita harus datang menyembah Tuhan. Kapan? Setiap hari kita boleh menyembah Tuhan, tapi ada hari yang istimewa, yaitu hari ke-7, yaitu hari raya penciptaan, yang Tuhan telah asingkan itu, yang istimewa itu. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan, dosa memasuki dunia sehingga tidak ada lagi persekutuan langsung dengan Allah. Dalam dunia yang berdosa dan menyakitkan, tetapi hari Sabat Tuhan tetap ada. Ya. Sukacita Adam dan Hawa di Taman Eden ada limitnya karena dia berdosa. Namun apabila Adam dan Hawa tidak memakan buah pohon larangan, Adam dan Hawa akan selalu menikmati sukacita ruang yang sempurna itu, Taman Eden. Setelah berdosa, maka dia harus keluar. Tetapi ada yang tidak mempunyai limit. Apa itu? Hari Sabat Tuhan Allah tetap ada. Sabat istirahat dibuat saat sebelum manusia berdosa. Dan Sabat hari ke-7 itu sangat dibutuhkan saat manusia belum berdosa. Apalagi setelah berdosa, tentunya manusia itu lebih membutuhkan hari Sabat. Maka setelah manusia berdosa, istirahat Sabat lebih penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, saat manusia hidup dalam dosa, kesukaran semakin menekan, sehingga umat kesayangan Tuhan sekalipun lupa dengan pencipta mereka. Mengapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, lupa, sudah berdampingan dengan manusia itu sendiri, sehingga Tuhan mengingatkan kembali. Bahkan dengan sengaja umat-umat Tuhan meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Hal itu menghantarkan mereka ke perbudakan. Identitas mereka sebagai umat Allah, sebagai pengudus hari Sabat, penyembah Allah pada hari Sabat, pudar. Sehingga banyak dari mereka yang tidak memahami tentang hari istimewa, yakni Sabat Tuhan Allah. Allah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Tetapi proses menuju tanah perjanjian begitu banyak peristiwa rohani yang mereka saksikan. Salah satunya adalah tentang roti manna. Allah mengingatkan generasi baru agar paham tentang hari ke-7. Bagaimana pentingnya hari ke-7 yang kita sebut dengan Sabat, yakni hari Sabat. Setiap hari Sabat, manna tidak boleh dipungut. Ini menggambarkan bahwa 6 hari Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Tetapi pada hari ke-7 Allah berhenti, memberkati dan menguduskannya. Maka manusia juga harus berhenti pada hari ke-7. Kita tahu ceritanya, kita boleh baca nanti ya, kisah tentang roti manna. Roti manna setiap hari Jumat cukup untuk 2 porsi, dan sisanya dimakan untuk hari Sabat. Tetapi tidak busuk seperti hari biasanya, tetapi tetap segar secara ajaib. Apabila orang memungut pada hari Sabat, maka manna itu akan menjadi busuk. Kita boleh baca kisah tentang roti manna ini dalam Keluaran 16 ayat 14 sampai ayat 31. Mari kita baca dan renungkan, dan kita menemukan bagaimana Allah melatih atau mengingatkan kembali pentingnya hari Sabat melalui ilustrasi, yaitu manna Sabat. Mengapa harus manna Sabat? Karena manna itu adalah kebutuhan manusia setiap hari. Kalau saja manna itu atau kebutuhan makanan itu dihentikan, maka manusia akan mencari di mana boleh mendapatkan makanan. Dan Tuhan membuat strategi ini, cara ini, untuk mengingatkan orang Israel terhadap Sabat Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, generasi yang baru ini akhirnya siap memasuki tanah perjanjian. Mereka mengingat siapa mereka,
Mereka tahu diri dan apa misinya. Mereka mengulangi hukum Allah. 10 perintah diulangi sehingga generasi ini yang siap menaklukkan Kanaan. Musa mengingatkan bagaimana perlunya 10 hukum yang dia telah terima di Gunung Sinai. Perlu kita ketahui bahwa Musa mengingatkan kembali kepada generasi baru itu betapa pentingnya 10 hukum Allah. Dan itu tidak saja untuk orang tua mereka yang keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu tidak semua yang telah keluar dari tanah Mesir itu masih hidup hingga mendekati tanah perjanjian. Kita tahu hanya Yosua dan Kaleb yang mulai berangkat dari Mesir. Selainnya adalah generasi baru. Musa mengingatkan bagaimana pentingnya 10 hukum itu. Itu tidak saja untuk orang tua mereka, tapi hukum Sinai, 10 hukum Tuhan, itu juga untuk mereka di generasi baru. Pemirsa, sangat luar biasa. Keluaran 20 ayat 8, Ulangan 5 ayat 12, Ulangan 5 ayat 15. Di sana ada kata perintah Tuhan, salah satu dari hukum Tuhan, ingat. Dan juga kata tetaplah ingat. Hal ini memberikan 2 gambaran bagi mereka. Yang pertama, bahwa mereka generasi baru harus mengingat. Mereka diberitahu bahwa mereka adalah budak. Kita tahu identitas seorang budak tidak bisa bebas kalau tidak ada yang menebus. Dan penebusnya siapa? Yaitu Tuhan kita, Allah yang Maha Tinggi. Dan yang kedua, kita harus lihat bahwa perintah Sabat adalah untuk mengingatkan mereka bahwa Allah yang sama, yang aktif dalam kisah penciptaan, juga aktif dalam penebusan mereka. Ya. Mereka membutuhkan Tuhan yang sama untuk bertindak dengan tangan yang kuat dan teracung. Dengan tangan yang teracung. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Keluaran di padang sebagai simbol kebebasan dosa, yaitu penebusan. Ya. Orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ini melambangkan simbol kebebasan dosa, yaitu penebusan. Dalam hal ini kita dapat menemukan Sabat, satu simbol penciptaan dan penebusan. Mengapa? Karena Sabat akan mengarahkan kita kepada Yesus pencipta dan penebus kita. Kita boleh saja mungkin menyembah Yesus setiap hari, setiap waktu, kapan saja kita mau, boleh. Tapi ada satu hari kita harus ingat kembali. Ada satu hari, yaitu Sabat, sebagai tanda pengingat bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan kita. Dan Sabat ini mengarahkan kita kepada Yesus. Ingat sekali lagi, Sabat tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Tapi Sabat adalah jalur kita untuk memandang Yesus, mengarahkan kita kepada Yesus. Dan Yesuslah yang memberikan keselamatan kepada saudara dan juga saya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan memerintahkan umatnya untuk memelihara hari Sabat. Memelihara hari Sabat memberikan dampak positif dalam hubungan keluarga dan pekerjaan. Ini sangat nyata, ya. Dengan kita memelihara Sabat, akan melakukan segala pekerjaan selama 6 hari. Kita membuat jadwal, merencanakan lebih awal apa saja yang akan dikerjakan. Begitu masuk hari pertama, ya, kita sudah membuat jadwal apa yang harus akan kita kerjakan. Dan pada hari Sabat, semua pekerjaan itu tidak ada lagi yang dikerjakan. Dan kita tinggal merenungkan, kita tinggal mengingat Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dialah penebus bagi saudara dan saya yang ada dalam perbudakan dosa. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dengan cara merencanakan lebih awal pekerjaan mingguan kita, sehingga kita tetap menjaga kekudusan akan hari Sabat pada saat hari Sabat telah tiba. Yang kedua, hari Sabat ini juga akan membentuk satu hubungan keluarga yang harmonis.
Mengapa? Karena dengan memelihara hari Sabat juga memelihara hubungan kita dengan keluarga dan teman kita. Ya, kalau sudah tiba hari Sabat, kita dapat bersama-sama duduk di bangku gereja, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa, ada mungkin ambil bahagian, dan juga sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Alangkah senangnya. Dan hari Sabat menciptakan sukacita dan dalam keluarga. Mengapa? Karena biasanya bagi umat-umat Tuhan yang sudah merayakan hari Sabat itu spesial. Hari Sabat itu spesial, berbeda dengan hari-hari yang lain. Dari pakaiannya, dari masakan atau makanan yang ada di rumah, berbeda. Menunjukkan bahwa hari raya. Sedangkan ulang tahun kita rayakan dengan penuh sukacita, dengan makanan yang lebih istimewa. Apalagi setiap hari Sabat kita dapat juga melakukan hal yang sama, dan mungkin bahkan lebih, karena kita memperingati hari raya penciptaan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang patut kita sembah dan muliakan. Bapak Ibu, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, kutipan hari Jumat mencatat, Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa ciptaannya, agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Sekali lagi, Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa ciptaannya, agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Semoga pelajaran sekolah Sabat pekan ini akan dapat menambah iman kerohanian kita untuk lebih setia bagi Tuhan. Dan kiranya melalui pelajaran sekolah Sabat ini dapat membawa diskusi sekolah Sabat kita lebih baik di hari Sabat yang akan datang ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat pekan ini. Kiranya pelajaran sekolah Sabat tentang ritme peristirahatan akan membawa hubungan kami lebih baik dengan Tuhan. Kami mengetahui bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Tuhan mengasingkan hari ketujuh agar manusia segala makhluk ciptaan-Mu merayakan itu, mengingat bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Engkaulah saja yang patut disembah. Oh Bapa di sorga, kami juga mengingat bahwa dengan itu Tuhan juga mengingatkan kami agar kami keluar dari perbudakan dosa. Hanya Tuhanlah yang dapat menebus kami dari perbudakan dosa. Dan kami percaya, karena Tuhan telah buktikan melalui kematian Yesus di kayu salib, dan itu akan membawa kami untuk dapat mewarisi kerajaan sorga. Kiranya kami diampuni dari segala dosa-dosa yang kami perbuat, oleh karena kami datang menyembah Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, banyak kesalahan yang kami perbuat, ampunkanlah kiranya kami. Berkati semua pemirsa, kiranya rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita pekan ini. Akhir kata, saya Pendeta Resta Karo-Karo menyampaikan Tuhan Yesus memberkati.